Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar baik. Kalau tidak salah, Ibu akan melakukan coachingnya dengan temannya hari ini. Benar sekali Bu Hera, hari ini saya akan melakukan coaching bersama teman saya Pak Dedi. Oke Ibu Cia, sebelum melakukan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu Cia lakukan. Namun sebelum melakukan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya, yaitunya nanti akan memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nanti selama percakapan Ibu juga tidak lupa menggunakan alur kata, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Cia, apakah bisa dipahami? Ya Bu, saya paham. Baik Ibu Cia, sebelum dimulai kegiatan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu? Silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti ada dua. Yang pertama, saya akan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi coaching saya nanti. Oke Bu Cia, luar biasa. Jadi Ibu akan mengembangkan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu Cia kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya secara spesifik, yaitu saya akan mencoba mendengarkan aktif dari penjelasan si coach, sehingga nantinya coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik, dengan mendengarkan aktif merupakan suatu kunci ya agar kita bisa menggali potensi yang dimiliki seorang coachingnya nanti. Baik Ibu Cia, ini pertanyaan yang terakhir tentang indikator ketercapaiannya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nantinya? Ya Bu, indikator keberhasilan nantinya yang ingin saya tuju yaitu saya ingin menggunakan alur cerita yang secara beruntut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga nantinya setelah saya menggali-gali ide dari coach ini, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan bisa tercapai nantinya. Saya harap percakapan yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan silahkan Ibu memanggil temannya. Izin saya untuk duduk di situ sebagai observernya. Ya baik Bu, terima kasih. Saya akan mencoba memanggil teman saya dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah sekarang kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Terlebih dahulu mungkin di sini Bapak bisa menceritakan kira-kira apa permasalahan yang Bapak temui, yang Bapak alami sekarang. Begini Bu, ya. Saya ketika saya di dalam kelas, sebelum saya masuk materi pembelajaran, saya selalu bertanya kepada siswa soal jadi saya bertanya misalkan soal subuh tadi pagi, rata-rata siswa banyak yang tidak sholat subuh. Ini itu permasalahan ini. Baiklah Pak Dedi, sekarang kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira nanti setelah kita melakukan proses coaching nanti apa yang Bapak harapkan
dapat kita lakukan setelah proses coaching ini? Tujuan apa yang mau Bapak harap dapatkan gitu? Harapan saya nanti supaya anak itu bisa terbuka hatinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Itu harapan saya. Iya, baiklah Pak Dedi. Sekarang dari harapan Bapak tadi, kira-kira apa yang menjadi kendala atau yang menyebabkan anak ini tidak bisa sholat Pak, atau tidak mau sholat menurut Bapak? Setelah saya tanya kepada anak, ternyata anak ini apalagi dalam kondisi hari ini mungkin tidak lazim anak itu memiliki HP. Iya. Jadi dengan kesibukan main HP, mungkin karena itu sampai larut malam, sehingga paginya telat bangunnya, kita tidak melaksanakan sholat. Dan juga karena kita di daerah yang rendah, Iya Pak. jadi anak itu banyak membantu orang tuanya setiap sekolah dan Jadi salah satunya berarti karena masalah HP ya Pak ya, dengan HP kemudian membantu orang tua juga ya Pak ya yang menjadi kendalanya ya. Namun setelah ini apa rencana Bapak untuk bisa membuat anak ini bisa melakukan sholat 5 kali sehari gitu? rencana saya ada sibuk. Saya berencanakan yang pertama meminta anak itu membuat suatu poster tentang kewajiban untuk sholat. Iya. Kemudian juga saya akan membuat suatu buku kontrol. Kontrol. Wah, itu rencana Bapak ya. Iya. Luar biasa sekali Pak. Rencana Bapak ini kapan kira-kira akan Bapak laksanakan? Rencana saya kalau dalam keadaan situasi hari ini mungkin secepatnya. Iya, secepatnya. Nah, kemudian siapa kira-kira yang akan Bapak ajak untuk dilibatkan dalam kegiatan rencana Bapak ini nanti? Ada sih. Yang pertama kan tadi saya meminta untuk membuat poster, kemudian membuat buku kontrol. Mungkin saya akan melibatkan guru mata pelajaran agama. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru agamanya. Ya, baiklah Pak. Itu pertanyaan terakhir. Nah, sekarang kita pada kesempatan ini yang terakhir kita melakukan refleksi ya Pak ya. Dari proses coaching kita ini apa yang dapat Bapak simpulkan hasilnya dari proses coaching kita ini? Tadi awal mulanya saya ragu mencari solusi, maka saya tidak bicarakan ya, tapi setelah adanya coaching ini saya mendapatkan suatu ide atau solusi yang dimana solusinya itu adalah membuat suatu poster ke atas kewajiban tentang sholat dan membuat buku kontrol kepada anak yang saya minta Iya Pak, baiklah. Terima kasih ya Pak ya, sudah mau berbagi sekian proses coaching kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. sama-sama Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan lagi ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Baik Ibu Cia, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Ya Bu Hera, untuk kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan saya memaksimalkan potensi pada si coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya laksanakan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Cia, selama melakukan observasi tadi, saya juga mencatat beberapa hal tentang kegiatan yang Ibu lakukan. Apakah boleh saya membacakannya Ibu Cia? Boleh Bu Hera, silahkan Bu. Baik Ibu Cia, pada catatan saya tadi, Ibu Cia sudah melakukan prinsip berbagai kemitraan.
Nampak tadi ketika Ibu Cia mengobrol dengan Koci, nampak setara tidak ada perbedaannya. Ibu juga telah melakukan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi dari seorang Koci untuk mencari solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti seperti yang kita sepakati tadi pada pra-observasi, yaitunya mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alutsista, di mana tadi memulainya dengan tujuan, mengidentifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan saya yang telah saya buat. Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan luar biasa. Ya Bu, terima kasih Bu Hera. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Cia. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk pertanyaan ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu, sehingga si Koci bisa merasa diperhatikan. Kemudian juga Koci lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan serta solusi yang diberikan. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk bisa dikembangkan ya. Saya berharap teknik ini bisa segera Ibu kembangkan, dan juga saya berharap Ibu bisa menguasai potensi yang lain sehingga coaching yang Ibu berikan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya Bu Hera, terima kasih Bu. Baik Ibu Cia, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam inovasi dan karya benar-benar akan bidang bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan dan berdikaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hera, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Cia, kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, untuk hari ini kalau tidak salah Bu Hera akan melakukan proses coaching dengan temannya, benar begitu Bu? Iya, benar sekali Bu Cia. Hari ini saya ingin melakukan coaching dengan teman saya. Baiklah Bu Hera, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai observer untuk Bu Hera. Namun sebelum melakukan percakapan nanti, ada beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, dan saya akan memberikan Bu Hera acuan dalam proses percakapan Bu Hera nantinya dengan coaching. Yaitu diantaranya Bu Hera juga harus memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bu Hera harus memiliki kompetensi inti dari menjadi seorang coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan di sini saya juga berharap Bu Hera tidak lupa menerapkan alutsista, meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Hera nanti. Bagaimana Bu Hera, bisa dipahami Bu? Iya Bu Cia, saya sudah paham. Ya, baiklah Bu, sebelum kita memulai kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu Cia. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Hera kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu. Yang pertama, saya ingin menjadi pendengar aktif, dan yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, luar biasa ya Bu Hera ya, mengembangkan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang akan Bu Hera kembangkan ini, dalam proses coaching nanti itu mana yang lebih spesifik ingin Bu Hera kembangkan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang spesifiknya, saya akan menjadi pendengar penuh, sehingga saya mampu menggali potensi inti yang ada pada coach saya, sehingga permasalahan yang dia hadapi
bisa mendapatkan solusinya. Iya, baik. Dengan mendengarkan aktif merupakan satu kunci ya Bu ya, agar kita bisa menggali potensi yang ada pada diri coach kita. Baik Bu Hera, pertanyaan terakhir tentang indikator ketercapaian. Nah, di sini kira-kira tolak ukurnya bagaimana terkait ketercapaian yang ingin Ibu Hera tunjuk dalam proses coaching kita nanti. Indikator keberhasilannya tentunya yang saya tuju adalah yang pertama yaitu kepada coach saya akan menggunakan Alopecia secara runtun. Kemudian saya akan menggali ide-ide coach agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, baiklah Bu Hera, semoga indikator yang Ibu sampaikan nanti tercapai hendaknya ya Bu ya. Dan saya berharap percakapan yang Ibu lakukan dengan coach nanti berjalan dengan lancar hendaknya. Oke, silakan Bu Hera bisa memulai proses coachingnya dan izinkan saya untuk tetap di sini melakukan observasi. Oke Bu, silakan. Saya panggil temannya dulu ya Bu. Selamat siang Ibu Wipo. Selamat siang Bu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Hera. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Hera, saya mempunyai permasalahan menghadapi siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran matematika Bu Hera, kurang fokus, banyak menunggu hasil jawaban dari taman saja Bu Hera. Oh begitu. Menurut Ibu kira-kira apa ya penyebabnya sehingga anak Ibu kurang fokus dalam pembelajaran matematika? Saya setelah saya tanya mereka kurang menarik pelajaran matematika, kurang termotivasi. Mungkin juga mereka ada permasalahan di rumah Bu Hera. Kalau boleh digali lagi penyebabnya, apakah ada masih penyebab yang lain Bu Wipo? Saya tanya ke teman-temannya, ada penyebab sering kebanyakan main HP Bu Hera, terlambat tidur malamnya sehingga nggak kepikiran, jadi kurang termotivasi dalam pembelajaran. Oke, sekarang Ibu Wipo sudah tahu penyebab dari pembelajaran Ibu itu sehingga anak-anak itu malas dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu sehingga pembelajaran Ibu bisa berjalan lancar dan anak-anak menyukainya apa ya Bu? Saya akan berusaha membuat pembelajaran matematika semenarik mungkin Bu Hera. Yang pertama saya akan membuat media pembelajaran menarik, membuat video pembelajaran yang interaktif untuk siswa saya. Kemudian saya akan mengadakan game dalam pembelajaran sehingga siswa saya itu bisa fokus dan bisa bersemangat dalam pembelajaran sehingga mereka tidak menunggu hasil pekerjaan dari temannya lagi. Wah, sebuah rencana yang bagus ya Bu. Nah, sekarang dari rencana yang telah Ibu buat tadi, kapan waktu Ibu akan melaksanakannya? Rencananya saya akan lakukan minggu depan Bu Hera. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, sekarang dari komitmen Ibu tadi yang akan Ibu laksanakan tadi, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja dalam pembelajaran itu? Baik Bu Hera, dalam pembelajaran yang media pembelajaran interaktif tadi saya akan mengajak juga guru saya, mereka sejawat saya sesama guru matematika supaya bisa diterapkan juga di kelas lain. Kemudian saya ajak juga bincang-bincang dengan wali kelas untuk mengetahui minat dan bakat siswa saya dan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan sekolah. Oke Bu, sekarang dari komitmen yang telah Ibu rencanakan tadi, dilihat dari keberhasilannya pada rentang berapa dari 1 sampai 10? Saya ingin nanti keberhasilannya berada di rentang 8 Bu Hera. Jadi sebagian besar siswa saya itu bisa aktif dalam pembelajaran. Sangat bagus sekali komitmennya Ibu. Mudah-mudahan skala keberhasilannya bisa tercapai nantinya dengan sempurna. Nah sekarang setelah Ibu menyampaikan keluhan Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang bisa berbagi pengalaman dengan Bu Hera dan saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa saya berpihak pada murid sehingga tercipta pembelajarannya juga. Oke Bu, masih ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa sudah cukup coaching kita hari ini Bu Hera, saya sangat senang. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih
kembali. Oh. Hari ini saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Hera lakukan. Apa yang sudah Bu Hera lakukan pada saat melakukan coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching yang Bu Hera lakukan. Baik Ibu Cia, untuk kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti, saya sudah melaksanakannya tadi menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, selama melakukan observasi tadi, saya juga sudah mencatat beberapa hal tentang kegiatan yang Ibu lakukan. Apakah boleh saya bacakan, Bu Hera? Boleh Ibu Cia, silakan. Baik Bu, pada catatan saya, Ibu Hera sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan. Kemudian tadi juga tampak Ibu Hera mengobrol dengan coaching dan nampak setara, tidak ada perbedaan strata. Ibu juga telah melakukan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali potensi dari seorang coaching untuk mencari permasalahan dan solusi-solusinya sendiri. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti seperti yang kita sepakati pada seperti tadi, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, itu juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu juga saya lihat sudah melakukan percakapan dengan alutsista, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum gambaran dari catatan yang telah saya buat, Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Luar biasa Bu Hera. Ya, terima kasih Ibu Cia. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir untuk Bu Hera. Berdasarkan hasil coaching yang tadi saya lihat, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hera kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh Ibu, sehingga coach saya bisa merasa diperhatikan secara maksimal, sehingga coach lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Ya, benar sekali Bu Hera. Kehadiran penuh memang menjadi harapan Ibu untuk bisa dikembangkan ya. Dan saya juga berharap tema ini juga bisa segera Ibu kembangkan sehingga Ibu bisa menguasai potensi lain, dan juga Ibu menguasai proses coaching untuk kedepannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, terima kasih Bu Cia. Baik Bu Hera, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Neneng. Bagaimana kabar Bu Neneng hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Hera apa kabarnya? Sehat Ibu Neneng. Sebenarnya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu untuk saya? Wah, kelihatannya agak serius nih ya. Ada, insya Allah ada waktu. Silakan Bu Hera, kira apa yang mau dibincangkan nih? Terima kasih Ibu Neneng atas waktunya. Begini Ibu, saya sering melihat kelas saya itu anak-anak saya itu kurang bersemangat Ibu. Akhir-akhir ini minat belajarnya kurang. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan. Padahal saya sudah berusaha maksimal untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya. Oh begitu. Jadi menurut Bu Hera, motivasi belajar anak saat ini kurang. Kira apa penyebabnya Bu Hera? Mungkin pembelajaran yang saya berikan kurang menarik Ibu. Kemudian metode-metodenya juga metode ceramah, kadang-kadang diskusi kelompok, sehingga anak saya kurang bersemangat dalam pembelajarannya. Oke, kalau boleh digali lagi, kira-kira apa Kak penyebab yang lainnya yang menyebabkan anak itu kurang minat terhadap pembelajaran itu? Mungkin penyebabnya saya kurang kreatif dalam mengajar. Media yang saya gunakan kurang menarik, serta selama pembelajaran saya juga jarang memberikan ice breaking, sehingga
anak-anak saya itu minatnya sangat kurang dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, sekarang kan sudah tahu penyebabnya. Kira-kira anak itu kurang minatnya atau terhadap belajar. Kira-kira Ibu Hera, apa yang akan Ibu Hera lakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap hal tersebut sehingga bisa menyebabkan disenangi pembelajaran oleh siswa? Saya rencananya saya akan membuat pembelajaran akan lebih menarik lagi untuk anak-anak saya dengan menggunakan IP, mengadakan diskusi kelompok, menayangkan video-video pembelajaran yang menarik, membuat LKPD, serta menggunakan ice breaking dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, dari rencana yang disebutkan tadi, apakah ada rencana lain yang akan meningkatkan motivasi siswa dalam menerima pembelajaran? Ada Ibu, saya akan membuat game dalam pembelajaran saya dan karena anak-anak sekarang ini lebih suka menggunakan game di waktu-waktu luangnya, dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, itu sangat bagus rencananya, Bu. Sekarang Ibu katakan tadi dengan membuat game, saya mendengarnya saja sudah menarik. Sekarang untuk melaksanakan rencana tersebut, komitmen apa yang akan Ibu lakukan sehingga rencana itu berjalan lancar, bukan hanya sekedar ide tapi memiliki keberlanjutan nantinya? Iya Ibu, komitmen yang saya lakukan dari ide-ide saya tadi, saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran yang menarik. Dan saya juga akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk berbagi praktik baik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih dalam penerapan pembelajaran yang menarik itu. Dan mungkin yang terakhir, saya akan selalu mencari referensi dari internet tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, sekarang dari komitmen yang telah Ibu rencanakan, kalau dilihat dari tingkat keberhasilan komitmen tersebut, kira-kira berada pada rentan berapa kalau diberikan rentan 1 sampai 10? Kalau untuk skala keberhasilan dari komitmen saya tadi, saya berada pada rentang 8 Ibu, karena ada rasa keyakinan saya untuk bisa berhasil dengan komitmen yang telah saya buat tadi. Sangat bagus sekali komitmennya, Bu. Mudah-mudahan skala keberhasilan bisa tercapai nantinya dengan baik dan sempurna. Nah, sekarang Bu, tindak lanjut dari komitmen tersebut, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam melanjutkan rencana yang telah Ibu rencanakan? Oke Ibu, yang pertama sekali tentunya kepala sekolah sebagai pembimbing saya, dan juga teman sejawat saya, serta saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid. Nah, setelah kita bincang-bincang bersama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Hera sekarang setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya sekarang ini, saya lebih senang Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Oke, sekarang apakah masih ada yang Bu mau tanyakan? Saya rasa untuk permasalahan tadi sudah dapat solusinya. Iya Bu, sudah tidak ada lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya permisi dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hera. Ya, terima kasih.